Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya dan ibu-ibu semua di sini masih berjumpa lagi, bertemu lagi ya Bu. Dalam kegiatan yang berbeda. Dalam kegiatan yang hari ini kita akan saling mengungkapkan benchmarking nilai-nilai dasar dari aneka yang telah Ibu Bapak buat di kegiatan sebelumnya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ohan Handianto, bertugas di SDN Langansari, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Nanti selama saya dalam kegiatan ini akan bertugas menjadi moderator sekaligus narasumber dalam kegiatan ini. Jadi nanti diperkenalan dulu biar akrab ini. Untuk yang pertama silakan saya ingin berkenalan kepada Ibu Santi terlebih dahulu. Mangga Ibu Santi. Masih di mute, Bu? Oh, iya. Halo. Halo, iya Bu, mangga. Ada, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurmala. Saya bekerja di SD Negeri 1 Ciwarak, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya dari Ibu Yati, mangga Bu, perkenalan dulu Bu. Terima kasih Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Resmiati, sekarang bekerja di SMP Negeri 1 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, sejak Januari 2021 ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Santi dan Ibu Yati sudah memperkenalkan diri sebelumnya. Nah, di sini jadi lebih tahu kita ya. Baiklah Bu, kita langsung fokus saja pada kegiatan hari ini tentang benchmarking yang Ibu buat. Nanti coba Ibu paparkan supaya kita bisa mempelajari dan memahami apa yang Ibu dapat dari kegiatan benchmarking sebelumnya. Untuk yang pertama, saya ingin coba ke Ibu Yati, ya, Bu Yati terlebih dahulu. Coba Ibu paparkan hasil benchmarking yang Ibu Yati dapatkan kepada kita semua. Untuk kesempatannya silakan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya melakukan benchmarking tentang kualitas pendidikan di SMK negeri dan SMK swasta. Dan kebetulan saya di sini melakukan peninjauan kepada SMK Negeri 1 Bantar Kalong yang lokasinya di Jalan Pemuda, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. SMK Bantar Kalong ini merupakan lembaga pendidikan formal berstandar nasional yang senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelayanan masyarakat. Nah, di sini SMK Negeri Bantar Kalong mulai meningkatkan sumber daya manusianya dan juga dari sisi sarana, prasarana, serta fasilitas untuk mendukung semua kegiatan, terutama kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sejak didirikan pada tahun 2003, SMK Negeri Bantar Kalong senantiasa menunjukkan indeks peningkatan capaian prestasi dari tahun ke tahun, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Setiap tahun selalu dapat diraih kejuaraan buat SMK Negeri Bantar Kalong. Sehingga SMK Negeri Bantar Kalong ini menjadi salah satu SMK favorit, Pak,
di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah siswa 1.900 lebih. Ini semua dapat dicapai atas kerjasama yang baik seluruh sumber daya manusia yang ada di SMK Negeri 1 Bantar Kalong dan juga atas keterlibatan dukungan dari masyarakat sekitar, Pak. Mungkin seperti itu pemaparannya, Pak. Terima kasih. Walah, luar biasa ya Bu pencapaiannya untuk SMK Negeri Bantar Kalong. Istimewa sekali sampai dengan 1.900 siswa lebih tadi Bu ya dijelaskan. Iya, Pak. Terus bagaimana Bu kalau upaya yang dilakukan SMK Negeri Bantar Kalong ini untuk menjadikan suatu sekolah favorit di Kabupaten Tasikmalaya ini? Apa aja Bu upayanya? Saya mau tahu. Upaya yang SMK Negeri 1 Bantar Kalong menjadikan sekolah yang favorit ialah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga peserta didiknya, Pak. Ini di sini peserta didik atau sumber daya manusianya juga mendukung semua kegiatan, terutama kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini ada suatu keterikatan gitu, keharmonisan antara pihak sekolah, peserta didik, kemudian komite. Di sini benar-benar kuat kerjasamanya, Pak, sehingga bisa menjadikan sekolah ini favorit dengan adanya kejuaraan, dengan prestasi segala macam fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Bantar Kalong ini, Pak. Seperti itu. Oh, sudah lumayan bagus ya Bu ya prestasinya. Selanjutnya kalau secara orientasi mutunya bagaimana Bu? Tadi saya dijelaskan. Dari segi mutunya SMK Negeri Bantar Kalong ini selalu berusaha menerapkan sistem manajemen mutu atau berorientasi pada mutu dalam pelaksanaan KBM karena dicapai dengan jalan menerap mengenai kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat luas yang akan menyekolahkan putra-putrinya, Pak, di SMP Negeri 1 Bantar Kalong ini. Dan untuk menghadapi dunia kerja yang nyata gitu. Di SMK ini bisa dididik anak didiknya menjadi pribadi yang lebih bermanfaat nantinya gitu untuk di dunia kerja. Nah, kemudian dalam upaya menunjang KBM yang berorientasi mutu tersebut, SMK Negeri Bantar Kalong kini memiliki 4 program keahlian yang diandalkan, yaitu teknik komputer dan jaringan, teknik mekanik otomotif, teknik elektronika industri dan farmasi, serta selain itu staf pendidikan yang profesional, Pak, di bidangnya. Untuk masuk ke SMK Negeri Bantar Kalong ini ada seleksinya gitu, Pak. Tidak mudah, ada kriteria-kriteria untuk setiap karyawan yang masuknya untuk memberikan dedikasi yang tinggi pada sekolah itu, Pak. Seperti itu. Sudah, luar biasa sekali. Ya maaf, luar biasa sekali ya Bu ya untuk standar mutu yang ada di SMK Negeri Bantar Kalong ini. Untuk selanjutnya kalau dilihat dari sasaran mutu untuk mencapai hal-hal yang tadi apa saja Bu yang dilakukan dari pihak-pihak guru di SMK Bantar Kalong itu Bu? Ya. Nah, pada tahun 2020-2021 saat ini ya, sasaran mutu SMK Negeri Bantar Kalong diantaranya yang pertama, sosialisasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dalam 1 tahun ini, Pak. Terus yang kedua, meninjau ulang prosedur operasional standar dalam kurun waktu 1 bulan setelah dokumen pedoman mutu disahkan oleh pihak PIP. Kemudian pengelola kritik dan saran dalam kurun waktu 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Yang keempat, terbentuknya LSP SMK Negeri Bantar Kalong dalam kurun waktu 1 tahun. Yang terakhir, melakukan audit internal dan eksternal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk mencapai sasaran mutu di atas, tentunya SMK Negeri Bantar Kalong menjamin agar kebijakan mutu dan sasaran mutu yang dicapai dengan komitmen terhadap mutunya, serta dapat dipahami oleh sumber daya manusia yang ada. Kemudian, mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya dan personal terlatih untuk memenuhi persyaratan prosedur operasional standar, sehingga pelanggan yakin
akan memperoleh data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan pendidikan yang dibutuhkan sehingga memperoleh kepuasan publik, Pak, ya. Dan yang terakhir, memberikan keyakinan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh sekolah dalam pelayanan data dan informasi adalah sesuai serta efektif dan terus-menerus ditingkatkan. Begitu. Pak Auhan, itu masih di-unmute ya? Maaf Bu, masih Ya. lupa. Saya sangat luar biasa, lengkap sekali Ibu Yati memaparkannya. Dan di sini terlihat kalau dilihat dari nilai dasar-dasar aneka, sudah mulai mencakup tingkat komitmen mutu ya, kaitannya dengan efektivitas. Coba Ya, Ibu benar Yati boleh dijelaskan kembali, jelaskan lebih jelas gitu tentang nilai-nilai dasar aneka apa saja yang ada dalam benchmarking dari Ibu Yati buat ini. Ya. Setelah saya melakukan benchmarking antara SMK negeri dengan SMK swasta di Kabupaten Tasikmalaya, dan saya mengambil contohnya yang terfavorit ya di SMK di wilayah kabupaten, yaitu SMK Negeri Bantar Kalong. Hasil yang didapat informasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar akuntabilitas. SMK Negeri Bantar Kalong memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Semua warga SMK Negeri Bantar Kalong bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi sekolahnya. Nah, untuk sekolah swasta, ini mohon maaf saya tidak diucapkan swasta mana ya, cuma saya sudah meneliti 2 sekolah ini. Nah, swasta SMK Swadaya ya, di sini terlihat akuntabilitasnya masih rendah, Pak. Nilai tanggung jawabnya terutama dalam kegiatan proses pembelajaran dan kewajiban penyelesaian administrasi sebagai tenaga pendidik maupun kependidikan ini sangat masih rendah gitu, Pak. Belum semua terlibat untuk memajukan sekolahnya. Kemudian nilai yang kedua, nasionalisme. SMK Negeri Bantar Kalong membangun hubungan yang baik dengan orang tua, masyarakat, dan ikatan alumni sehingga terciptanya sekolah favorit di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan untuk sekolah swasta, di sini terlihat masih rendahnya kepedulian untuk memajukan sekolah, begitu juga dengan peran alumninya. Tidak ada, bahkan sangat minim sekali gitu mengadakan acara-acara alumni yang bisa memajukan sekolahnya. Kemudian nilai yang selanjutnya etika publik. Di sini pimpinan dan semua staf yang terlibat memiliki kerja keras dan bersemangat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan standar mutu sekolahnya. Nah, sedangkan di sekolah swasta, sebagian staf belum profesional dalam melayani publik dan usaha untuk meningkatkan standar mutu sekolahnya. Untuk yang keempat, ini ada nilai komitmen mutu yang sangat dijunjung tinggi oleh SMK Negeri Karangnunggal ya, yaitu manajemen mutu yang diterapkan oleh sekolah dalam pelayanan data dan informasi yang sesuai dan efektif dan terus-menerus ditingkatkan, serta inovatif menciptakan perubahan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik lagi. Sedangkan kasus di sekolah swasta, saya lihat sebagian sumber daya manusianya belum sepenuhnya berkontribusi dan berinovasi pada kemajuan sekolah. Nah, untuk nilai etika yang ketiga, ada anti korupsi. Di SMK Negeri 1 Bantar Kalong, disiplin yang tinggi sangat tertanam, Pak, pada pimpinan, guru, karyawan, serta setiap peserta didik, sehingga mewujudkan sekolah anti korupsi, terutama dalam manajemen waktu. Jadi ketika anak waktunya masuk atau guru waktunya masuk, itu sama sekali tidak dibolehkan berada di luar ruangan gitu. Kalau misal ada di luar ruangan, mereka kena sanksi atau teguran langsung sampai ke tindak sangkutannya dengan guru BP gitu dan pimpinan kami. Nah, kemudian untuk di sekolah lainnya, di swasta ini masih lemahnya tingkat kedisiplinan. Bahkan ada siswa yang datangnya sangat-sangat terlambat dan ia
begitu lengahnya gitu masuk ke sekolah dengan santai, begitu juga dengan pengamanan pihak sekolahnya gitu Pak. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai nilai-nilai aneka yang ada di SMK Negeri 1 Bantar Kalong dengan SMK swasta. Baiklah, terima kasih Bu Yati atas pemaparannya. Jadi kalau dapat disimpulkan dari kegiatan nilai-nilai dasar aneka tadi, apa yang dapat Ibu sampaikan untuk hal-hal yang tadi seperti itu? Iya, mungkin menurut pendapat saya, untuk dapat mewujudkan pendidikan, itu kita harus mulai dari diri kita sendiri, Pak. Terutama kita sebagai calon ASN ya, sebagai pelaksana publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Maka dari itu kita diperlukan pribadi yang profesional, kompeten dan berintegritas yang sangat tinggi, serta menanamkan karakter aneka di dalam diri kita. Iya, betul sekali ya. Setuju apa yang disampaikan Ibu Yati. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai aneka sendiri, kita balik lagi kepada diri kita sendiri sebagai seorang ASN, yaitu pelayan publik. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai 5 itu dalam diri kita sendiri ya, baru kita menularkan ke yang lainnya. Oke, terima kasih Bu Yati, sangat luar biasa penjelasannya dari benchmarking yang Ibu Yati buat, cukup luar biasa sekali ini ya, lengkap gitu ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi Ibu Yati. Untuk Ibu Santi, ya, Ibu Santi, halo. Ya Pak. Mangga Ibu coba paparkan hasil benchmarking yang Ibu peroleh dari kegiatan sebelumnya. Saya persilahkan Ibu Santi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kemarin saya sudah melaksanakan benchmarking. Lokus benchmarking saya lakukan yaitu di SD swasta, SDIT, apa harus disebutkan Pak? Namanya. Oh, tidak usah Bu. SDA, ada SDITA gitu. Gitu aja. Halo, Bu Yati, Bu Santi. Iya. Wah, Ibu Santi terkendala sinyal. Saya fokuskan untuk saya sudah melakukan lokus benchmark di Jalan Layang Raja Polah, Dusun Sari, Desa Mangjaya, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Merupakan sekolah swasta, memiliki tempat pembelajaran yang representatif, masjid sebagai sentra aktivitas beribadah juga ada, media pembelajaran yang memadai, catering sekolah juga mereka miliki, taman bermain, lapangan upacara, lab komputer, perpustakaan, dan juga media care. SD Objek 1 menggunakan sistem belajar full day school yang bermakna pendidikan sepanjang hari. Bukan pengajarannya setiap hari, artinya proses pendidikan dan pengajaran tidak hanya di kelas, tetapi diintegrasikan antara program kurikulum dengan seluruh sisi kehidupan anak selama mereka berada di sekolah. Pergaulan anak jadi terpantau, akhlak juga terjaga, dan karakteristik pun terkontrol, dan semuanya berada di bawah pengawasan dan bimbingan gurunya. SD Objek 1 berdiri pada tahun 2013 dan memiliki izin operasional, secara struktural juga berada di bawah naungan yayasan, terdaftar juga di Kemenkumham tahun 2013 juga, dan telah terakreditasi BAN SM dengan nilai akreditasi A unggul ya Pak ya. SD Objek 1 mengembangkan kurikulumnya dipadu-padankan dengan kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kurikulum Kementerian Agama RI, dan diperkaya dengan kurikulum khas SD itu sendiri sehingga bisa memenuhi kompetensi sesuai dengan standar nasional. Demikian Pak yang bisa saya paparkan.
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Santi. Termasuk SD yang luar biasa Bu ya, sudah diakreditasi A dengan adanya ban PT ban dari Kemenkumham ya, ban SM Pak. Ban Ya, SM. ban SM. Itu untuk umur yang 2013 sepertinya sangat cepat sekali untuk perkembangannya ya. Coba saya ingin mengetahui kira-kira dalam penerapan nilai-nilai anekanya di SD tersebut, Ibu bisa jelaskan biar kita tahu, oh iya, berarti kelebihannya seperti itu dan emang layak gitu. Silakan Bu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Setelah saya melakukan benchmarking antara SD objek 1 dengan SD objek yang kedua, maka didapatkan informasi perbandingan nilai-nilai anekanya sebagai berikut. Untuk nilai dasar yang pertama yaitu SD objek 1, semua personilnya saya lihat bertanggung jawab dan menggapai visi sekolah secara keseluruhan gitu. Sedangkan untuk objek SD yang kedua, sikap tanggung jawabnya masih dalam lingkup tugasnya masing-masing saja, Pak. Belum mencakup secara keseluruhan. Untuk nilai yang kedua, yaitu dilihat dari nasionalismenya, kalau objek SD yang pertama mendirikan sholat kayak ini Pak, jadi dalam keagamaan itu seperti melaksanakan sholat. Ya. Gimana Pak? Ya, jadi keagamaannya diutamakan gitu Bu maksudnya. Ya gitu, ya betul. Jadi itu bahkan diwajibkan gitu dilaksanakan di sekolah dan ditambah dengan membiasakan sholat sunat sama tadarus Al-Quran gitu dijalankan. Sedangkan untuk objek SD yang kedua, pelaksanaan peribadatannya itu tidak dilaksanakan di sekolah. Kemudian nilai yang ketiga yaitu etika publiknya, pemimpin yang untuk SD objek pertama, pemimpin yang profesional dalam menjalankan roda kegiatannya yang tertuang dalam tata nilai sekolah. Sedangkan untuk SD objek yang kedua, kepala sekolah itu kebetulan memegang 2 SD gitu Pak, memegang 2 sekolah. Induknya ada di SD objek yang saya amati di objek kedua itu, dan yang satu lagi ada di sebelahnya gitu. Untuk nilai yang keempat yaitu komitmen mutunya, SD objek 1 komitmen pada kepuasan masyarakat, khususnya orang tua siswa untuk menggapai keberhasilan siswa baik dalam bidang prestasi maupun karakter pesertanya. Sedangkan untuk SD objek yang kedua, yang saya lihat itu masih hanya sebatas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing saja gitu Pak, sesuai kewajiban di sekolah saja. Untuk nilai yang terakhir yaitu anti korupsi, SD objek 1, siswa, guru, dan staf sekolah itu disiplin waktu dalam pemberangkatan dan pulang sekolah. Kan kebetulan di sana pakai fasilitas ada mobil gitu ya, jadi antar jemput lah si anak gitu, jadi kan tertata dengan apik jadwal itu gitu kan, datang bareng pulang juga bareng gitu. Beda dengan SD yang objek kedua, masih kurang lah dalam disiplin waktu gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya luar biasa Bu, Ibu sampai menelisik ke hal-hal yang kecil gitu ya, dari penerapan nilai aneka ini. Kalau disimpulkan Ibu Santi, kira-kira apa Bu dari hal-hal yang aneka, nilai-nilai dasar aneka yang Ibu temukan tadi Bu? Oh iya Pak, berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita selaku aparatur sipil negara harus siap siaga untuk melakukan perbaikan terhadap nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara itu, yaitu dalam beraneka. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam mengimplementasikan beraneka di SD objek yang kedua, yaitu yang pertama dalam akuntabilitas, yakni memupukkan tanggung jawab bersama dalam memajukan sekolah. Kemudian yang kedua,
komitmen mutu di mana melakukan komitmen bersama untuk menggapai prestasi di sekolahnya. Yang ketiga, anti korupsi, yaitu penanaman disiplin waktu kepada setiap warga sekolah. Setelah melakukan benchmarking ini diharapkan dapat mengadaptasi segala bentuk best practice-nya, Pak, dari SD objek yang pertama kepada SD objek yang kedua, tempat saya bekerja ini. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Ibu Santi atas penyimpulannya dari nilai-nilai aneka yang ada di dalam SDA dan SDB tadi. Sebetulnya kalau saya dapat simpulkan dari pemaparan Ibu Yati dan Ibu Santi, ada dua hal perbedaan. Dua perbedaan di sini ketika yang Ibu Santi itu yang unggul itu adalah SDA, yang SDA mana kala ini adalah suatu SD yang swasta gitu ya Bu ya, Bu Santi, betul? Bu Santi? Iya, betul, Pak. Ya, sedangkan Ibu Yati ini kayak untuk standar untuk sekolahnya SMK negeri yang tadi Ibu Yati sebutkan. Nah, ada dua hal perbedaan di sini ya Ibu semua. Namun di sini kalau saya menelisik dari langkah-langkahnya dalam proses kegiatan belajar di sekolah Ibu Yati dan Ibu Santi paparkan tadi, bahwa ada hal penting gitu yang menurut saya ketika dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu berkaitan dengan operasionalnya ya Ibu, kita perlu tahu kira-kira dari dalam pihak sekolah swasta itu pembiayaannya apakah terpenuhi dengan secara penuh. Nah, atau sebaliknya, kalau di sekolah negeri seperti apa? Kita harus perlu tahu seperti itu, karena sekolah maju pasti operasional itu bagus. Betul, Ibu? Setuju? Nah, di sini Pak, saya akan sedikit berbagi ilmu mengenai standar operasional, yaitu kaitannya dengan pembiayaan. Nah, Ibu kenal dengan BOS itu, Bu? Bantuan Operasional Sekolah. Nah, itu bahwa BOS untuk tahun sekarang, Ibu Bapak, perlu diketahui bahwa Menteri Pak Nadiem Anwar Makarim menaikkan jumlahnya dari segi kuantitasnya itu Rp100.000 untuk persiswanya, gitu Bu. Di sini ada penyederhanaan dalam proses penyalurannya, Ibu Bapak. Jadi sekolah swasta pun dapat, gitu. Yang perlu Ibu Bapak tahu bahwa BOS ini sekolah swasta pun dapat, bahkan negeri ya gitu ya. Jadi Pak Nadiem ini sangat mengutamakan pendidikan dengan cara menaikkan biaya operasional untuk sekolah yang tadinya untuk SD 800.000, nah sekarang menjadi 900.000 Bu. Yang perlu diketahui untuk SMP yang tadinya 1 juta sekarang menjadi 1.100.000. Dan untuk SMA dan SMK itu dari 1.400.000 menjadi 1.500.000. Jadi Ibu perlu ketahui, kita bisa telisik dari situ proses operasionalnya apakah berjalan baik atau tidak, gitu Bu ya. Kalau di swasta baik mungkin karena yayasan ada bantuan dari yayasan gitu atau dari operasional siswanya itu sendiri. Tapi kalau secara negeri kita ketahui dari bantuan operasional sekolah yang dari pemerintah gitu ya. Untuk penyalurannya sekarang lebih sederhana Ibu Bapak. Nah, penyalurannya kalau dulu itu mengenai dari Kementerian Keuangan lewat ke provinsi dan provinsi baru ke rekening sekolah. Karena tapi 2021 Pak Nadiem Makarim ini mempersingkat atau mempermudah proses penyalurannya. Jadi dari Menteri Keuangan langsung ke rekening sekolah masing-masing. Nah, sebetulnya saya mau tanya, Ibu sudah mengetahui hal ini sebelumnya atau tidak ini, Bu? Mengenai penyaluran BOS ini, Bu? Iya, Pak. Gitu ya. Kita saling berbagi di situ, kita perlu tahu juga. Jadi bisa saja dengan ketercapaiannya pengelolaan BOS ini dengan baik, kualitas sekolah itu menjadi lebih baik juga gitu ya. Cuman kalau ada hal-hal operasional yang tidak kurang baik, bisa saja hasilnya juga kualitasnya
bisa seperti ibu yang tadi sampaikan gitu ya. Jadi untuk tahun 2021 ini Bapak Nadiem Makarim dalam operasional bantuan sekolah itu saya lihat mengisyaratkan ke nilai-nilai aneka sendiri yang Ibu tadi jelaskan. Yang pertama adanya akuntabilitas. Benar tidak ada transparansi ya, Bu ya. Jadi langsung itu ke rekening sekolah dan sekolah memberikan ya kewenangan sendiri untuk mengelolakannya. Kan tetapi ya harus transparansi gitu syaratnya dari Pak Nadiem. Nah, transparansi itu dengan cara apa? Ya menuliskan penggunaan BOS itu di papan informasi. Nah, biasa suka ada di papan tuh Bu di kantor. Nah, Ibu awas itu papan jangan cuma diabaikan. Itu penting itu bagi siapapun. Oh iya ternyata operasionalnya baik di sekolah ini. Kalau tidak dituliskan, kita perlu tanda tanya. Transparansi tidak itu pengelolaannya. Nah, itu jadi dengan adanya gagasan dari Pak Menteri langsung ke rekening sekolah dan sekolah mengelola dengan baik, itu menurut saya ada nilai-nilai dasar aneka itu. Yang pertama akuntabilitas, itu adanya tentang transparansi. Ya, seperti itu. Untuk yang kedua, untuk dari nilai nasionalisme sendiri, ya perlu kita ketahui bahwa untuk pengelolaan BOS ini, ya Bu, kalau yang saya tahu harus dirapatkan dulu. Nah, jadi ini mulai pengelolaan di sekolah sendiri ya. Jadi adanya rapat koordinasi antara komite, jadi stakeholder yang ada di sekolah itu kita kumpulkan untuk menentukan rencana dari pengelolaan BOS itu sendiri di setiap sekolahnya. Jadi ya di situ ada rasa tumbuh nasionalisme gitu Bu ya, kaitannya musyawarah gitu, sila keempat. Terus secara etika publik, ya kita dalam mengelola BOS itu harus sesuai juknis ya, juknis. Jadi yang perlu kita ketahui juga bersama bahwa penentuan BOS itu harus sesuai dengan juknis yang ada. Yang juknis sekarang itu Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Nanti bisa dicari gitu Bu, apa saja juknisnya dalam penentuan BOS ini. Terus selanjutnya untuk dari segi komitmen mutu, ya kita harus tepat sasaran dalam pengelolaan BOS itu ya. Program wajib nasional, wajib belajar nasional itu 12 tahun, maka dengan adanya BOS itu diharapkan ya, tidak ada lagi anak yang putus sekolah, betul tidak Bu? Ya. Betul ya. Jadi ya Pak. Iya betul ya. Jadi dengan ada BOS ini terbantu. Jadi kita juga harus mengelolanya dengan efektif, ya, efisien, dan pastinya harus orientasinya pada mutu. Ya, mutunya tadi Ibu Yati itu dijelaskan seperti itu. Dan Ibu Santi juga dijelaskan mutunya swasta pun bisa gitu ya. Nah, dan mendapatkan dana operasional ini. Jadi adanya nilai-nilai komitmen mutu juga dalam penyederhanaan pengelolaan BOS ini. Dan terakhir, diharapkan dengan transparansi, maka akan suatu mendapatkan nilai kejujuran dari setiap sekolah itu. Ya, dengan cara apa? Ya, setiap sekolah itu yang kita ketahui harus melaporkan penggunaan dananya, betul ya Bu ya? Mengeluarkan buku kas umumnya yang saya tahu, terus rencana anggaran itu ya, hal-hal yang itu harus dituliskan itu sebagai bukti suatu nilai kejujuran, dan di situ terlihat nilai-nilai anti korupsinya bisa kita nilai dari sekolah itu jujur apa tidak. Nah, kita bisa lihat dari laporan-laporan BOS itu sendiri, dan yang pastinya menumbuhkan rasa tanggung jawab itu sendiri. Ya jelas, setiap laporan harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Jadi ada dua perbedaan di sini ya, sekolah swasta A dan sekolah negeri ya gitu ya, yang dipaparkan oleh Ibu Yati dan Ibu Santi. Kalau saya bisa kaitkan itu bisa saja pengelolaan operasionalnya ada yang bagus gitu ya, ada yang belum maksimal. Kalau dikatakan tidak bagus tidak gitu ya, berarti belum maksimal. Seperti itu Bu, aduh panjang lebar sekali. Semoga kegiatan benchmarking ini bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Jadi kalau saya dapat simpulkan dari kegiatan ini,
bahwa untuk menghasilkan suatu instansi yang unggul, yang baik, itu Bu ya, kita itu harus meningkatkan kualitasnya itu sendiri. Kualitasnya apa? Kualitas balik lagi ke diri ASN-nya, gitu Bu ya. Kita harus tahu nilai-nilai aneka yang harus kita tanamkan, gitu. Dengan demikian dalam menyusun visi, misi, kurikulum atau standar pembiayaan yang tadi dijelaskan, seharusnya harus berlandaskan dengan nilai-nilai aneka. Kalau tidak, apa jadinya nanti kualitas pendidikan kita secara kecil di sekolah dan secara luas secara nasional, gitu ya. Tujuan pendidikan negara Indonesia kan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Jadi kita sebagai ASN, gitu ya, harus memikirkan ke sana untuk kaitannya tentang pendidikan itu sendiri. Cukup Ibu? Ada yang ditanyakan? Sangat luar biasa sekali ya, sangat Luar biasa, Pak. mendalam dan menyeluruh. Jadi mungkin itu saja untuk kegiatan benchmarking hari ini. Sekian, apabila ada kata-kata dari saya yang salah ataupun sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf Ibu Santi dan Ibu Yati, mohon dimaafkan. Kekurangan dari kita, kelebihan hanya Allah yang kuasa. Ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, Bu Yati, Bu Santi, dalam kegiatan ini? Saya rasa cukup, Pak. Iya, Oh, cukup, baik. sangat jelas sekali kesimpulan yang telah Bapak berikan kepada kami mengenai pengaturan BOS dan segala macamnya, Pak. Insya Allah. Iya. Ya, kita sharing saja gitu Bu ya. Jadi Ya. seperti itulah fakta yang ada di lapangan, dan ya pesan tadi, kita harus tetap semangat dan harus mempunyai nilai aneka itu yang 5 tadi. Akuntabilitas, nasionalisme, terus etika publik, komitmen mutu, dan Komitmen mutu dan anti korupsi. anti korupsi. Ya, betul sekali. Cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Yati. Terima kasih Pak, Bu Yati, Sama-sama, terima Pak. kasih. Ya, Bu Santi, Semoga terima bisa kasih juga ya. bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Ya, Amin, amin. ya Allah. Oke, baik. Saya izin stop record.